Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Emrido dengan 2005136384. Berasal dari Prodi Pendidikan Sejarah, Fakultas Keguruan Ilmu dan Pendidikan Universitas Riau. Nah, di sini saya akan menjelaskan beberapa jawaban untuk memenuhi tugas ujian tengah semester saya dengan mata kuliah Sejarah Asia Selatan dengan dosen pengampu Ayahanda Bapak Nurdiansyah MPD. Nah, langsung saja ke pertanyaan pertama, yaitu jelaskan bagaimana pentingnya sejarah Asia Selatan sebagai sarana untuk memahami sejarah Indonesia dengan mengemukakan bukti serta penalarannya. Nah, Asia Selatan itu mungkin akan saya menjawab langsung. Asia Selatan itu berbatasan langsung dengan Asia Tenggara. Salah satunya adalah Indonesia. Hubungan Indonesia dengan negara Asia Selatan telah terjadi sejak masa kerajaan tradisional di mana animisme, dinamisme masih sangat kental. Negara Asia Selatan seperti India sebagai pusat Hindu-Buddha dunia menjalin hubungan dagang yang baik dengan Indonesia pada masa kerajaan tradisional tertentu tersebut. Nah, sehingga pengaruh Hindu-Buddha dapat dengan mudah menyebar ke Indonesia. Okay. Uh, beralkulturasi dengan kebudayaan lokal. Berbagai kebudayaan India seperti penggunaan huruf Pallawa dan bahasa Sanskerta, sistem kepercayaan, stratifikasi sosial, dan budaya tumbuh subur pada masa itu. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya memahami sejarah Asia Selatan sebagai refleksi sejarah Indonesia yang berabad-abad lalu berjaya di tengah kerajaan tradisional. Selain itu, hubungan dagang Indonesia dan negara-negara di Asia Selatan dapat dilihat melalui ekspor-impor komoditi seperti karet, minyak, hingga rempah-rempah yang dilakukan oleh negara seperti negara India, Pakistan, bahkan ke Sri Lanka. Selain pada masa kerajaan tradisional ini, hubungan Asia Selatan dengan Indonesia juga terjadi pasca kemerdekaan. Hal ini dapat dilihat dari sektor budaya seperti Afghanistan yang sama-sama negara mayoritas Muslim yang pada dasarnya telah menjalin hubungan selama 62 tahun dengan Indonesia. Hubungan Indonesia telah menjalin hubungan Indonesia dengan Afghanistan itu berfokus pada pembangunan perdamaian dan rekonsiliasi serta peningkatan kapasitas pelayanan masyarakat. Nah, salah satunya melalui rencana pembangunan Islamic Center. Nah, ini contohnya ya, yaitu seperti IIC atau Islamic Center di Kabul yang ditujukan untuk religius, Health and Education Center. Hubungan diplomatik juga terjadi antara Indonesia dan Nepal sejak tahun 1960 dengan berfokus pada kerjasama dalam aspek budaya dan juga pendidikan. Salah satunya itu diwujudkan dengan sister city antara Bali dan Kathmandu yang memiliki kemiripan budaya dan tourist interest. Nah, sedangkan dalam aspek pendidikan, keduanya menawarkan kerjasama beasiswa dan pertukaran pelajar antar negara. Sementara itu, hubungan Indonesia dengan Bhutan, baru dibentuk pada tahun 2011 kemarin nih, yang rencananya berfokus pada kooperasi dan kerjasama bilateral dalam jangka panjang. Terakhir, hubungan Indonesia dan Maladewa menekankan pada kooperasi dalam sektor pariwisata, perikanan, dan kelautan, dan juga perdagangan. Dengan demikian, sangat penting nih dalam memahami sejarah Asia dan sebagai refleksi untuk memahami sejarah Indonesia, mengingat kedua benua ini berdekatan sehingga memiliki kultur yang hampir sama. Hubungan yang telah terjalin sejak kerajaan tradisional yang berfokus pada hubungan perdagangan India, Pakistan, Sri Lanka dengan Indonesia yang menjadi tonggak masuknya kepercayaan Hindu-Buddha di Indonesia.
hubungan ini berlanjut dan meluas hingga negara-negara di Asia Selatan seperti Afghanistan, Nepal, hingga Bhutan dari segi pendidikan kemudian yang terjadi pasca kemerdekaan. Nah, itu untuk pertanyaan nomor satu. Nah, untuk pertanyaan nomor dua itu adalah jelaskan apa nih yang menarik dari peradaban lembah Sungai Indus, lalu identifikasi dengan ditinjau dari aspek sosial, ini aspek sosial, ekonomi, dan juga agama. Nah, baik, kita masuk dulu nih, langsung kepada pembahasan mengenai identifikasi lembah Sungai Indus. Nah, perkembangan di peradaban lembah Sungai Indus adalah peradaban kuno yang berkembang di sekitar Sungai Indus dan Sungai Gagar Hakra yang saat ini masih wilayah India Barat dan juga Pakistan. Peradaban ini berkembang antara 2500 sampai 1800 sebelum Masehi dengan pusatnya berada di kota Mohenjo-daro dan juga Harappa. Peradaban lembah Sungai Indus menjadi salah satu dari 3 peradaban awal dan terluas di Asia Barat Daya dan juga di Asia Selatan, setelah situs Mesir kuno dan juga Mesopotamia. Nah, pada tahun 1980, peradaban lembah Sungai Indus ini ditetapkan sebagai situs warisan dunia oleh UNESCO. Nah, kemudian ini adalah kita masuk identifikasi dalam aspek sosial atau di mana dari peradaban Sungai Indus ini. Nah, manusia pendukung peradaban lembah Sungai Indus adalah bangsa Dravida, golongan ras Australoid dengan ciri-ciri kulit hitam, berambut ikal, dan berbadan tegap. Bangsa inilah yang mengawali peradaban di Sungai Indus dan kemudian menjadi perintis pembangunan kota Mohenjo-daro dan juga Harappa. Menurut para ahli, peradaban lembah Sungai Indus telah mencapai tingkat yang tinggi. Namun dalam berkembangnya, keberadaan bangsa Dravida di lembah Sungai Indus tergusur oleh invasi yang dilakukan oleh bangsa Arya. Nah, ada yang menarik kenapa kita mengidentifikasinya, yaitu di mana peradaban ini ternyata sangat maju. Bisa kita lihat dari segi peletakan tata kota. Pada dasarnya, tata kota di lembah Sungai Indus itu sangat maju karena memiliki keteraturan dan terdapat pemerintahan yang mengelola perkembangan kota tersebut. Dari runtuhan kota terdapat temuan berupa benteng tembok yang di dalamnya terdapat bangunan gudang, kemudian bangsal pertemuan dan pemandian umum. Bangunan gudang yang ditemukan diperkirakan sebagai tempat untuk menyimpan hasil panen pertanian, kemudian sedangkan pemandian umum diperkirakan digunakan oleh para pejabat di kota Mohenjo-daro dan juga Harappa. Sementara bangunan bangsal pertemuan kemungkinan digunakan untuk pertemuan para penguasa, pejabat, dan juga aparat pemerintahan. Dari temuan itu dapat disimpulkan bahwa pada masa itu kota Mohenjo-daro merupakan salah satu kota pusat administrasi peradaban lembah Sungai Indus. Nah, kemudian selain itu juga beberapa bangunan seperti fasilitas umum menunjukkan organisasi sosial yang sudah berkembang maju. Nah, di mana rumah-rumah dibangun di pinggir jalan raya dengan pintu yang menghadap ke jalan, sementara jalan dibangun dengan sangat teratur dan lurus. Nah, di kota Mohenjo-daro dibangun saluran air di bawah jalan yang langsung menuju sungai. Baik, kita langsung masuk ke bagian perekonomian nih, kehidupan masyarakat perekonomian. Masyarakat lembah Sungai Indus pada umumnya itu memiliki mata pencarian sebagai petani dengan hasil berupa gandum, kacang polong, wijen, dan kurma sebagai komoditi utama. Pertanian saat itu didukung oleh sistem irigasi yang maju yang meniru model pertanian yang berkembang di Mesopotamia. Nah, selain sebagai irigasi, masyarakat juga memanfaatkan sungai sebagai sumber kehidupan dan jalur transportasi. Masyarakat peradaban lembah Sungai Indus ada juga yang memiliki mata pencarian sebagai pedagang. Kemudian hal itu dibuktikan dengan adanya material tanah liat yang mirip dengan materi di Mesopotamia. Nah, melanjut kita bagian masuk pada agama atau sistem kepercayaan. Masyarakat lembah Sungai Indus pada saat itu memiliki kepercayaan terhadap dewa-dewa atau politisme. Nah, biasanya dalam melaksanakan pemujaan akan disertai dengan kegiatan ritual dan upacara keagamaan. Masyarakat lembah Sungai Indus melakukan pemujaan terhadap dewa sebagai ucapan syukur atas kehidupan yang damai dan sejahtera.
Adapun dewa yang menempati urutan pertama adalah dewa ibu atau mother god, kemudian atau disebut juga dengan Dewi Alam atau Naga Gadis. Di beberapa desa, Dewi Alam dianggap sebagai pelindung yang kemudian dikenal dengan nama Ambata, Mata, Karali, Ama, dan juga Kali. Mungkin baik, selanjutnya itu adalah jelaskan perbandingan proses Islamisasi di India dengan Nusantara serta pengaruhnya pada masyarakat. Nah, kita masuk dulu bagaimana sejarah masuknya Islam di India. Sejarah masuknya Islam di India sendiri memiliki beberapa versi. Sebagian sejarawan mengatakan bahwa agama Islam masuk ke India sejak pemerintahan Khalifah Umar bin Khattab, yang artinya tahun 634 sampai 664. Nah, selain itu ada pula yang berpendapat bahwa Islam masuk India dibawa oleh dinasti Bani Umayyah. Nah, berikut ini sejarah masuknya Islam ke India. Itu yang pertama, para sejarawan Timur Tengah berpendapat bahwa Islam itu masuk ke India pada abad ke-7, lebih tepatnya pada masa Khalifah Umar bin Khattab. Nah, kala itu Khalifah Umar bin Khattab memerintahkan ekspedisi ke India yang bertujuan menyebarkan agama Islam. Nah, pada tahun 644 setelah Khalifah Umar bin Khattab meninggal, pasukan Islam berhasil menaklukkan Makran di Balochistan. Nah, setelah berhasil menguasai Makran, Islam berkembang pesat di India, terutama pada masa Bani Umayyah. Nah, itu adalah periode Khalifah Umar bin Khattab. Nah, masuk kepada periode Bani Umayyah. Setelah masa Khulafaur Rasyidin, pengaruh Islam semakin disebarkan oleh Bani Umayyah yang melakukan ekspedisi ke India. Nah, ekspedisi Bani Umayyah ke India dipimpin oleh panglima militernya yang bernama Muhammad bin Qasim. Dalam ekspedisi tersebut, pasukan Bani Umayyah yang berada di bawah pimpinan Muhammad bin Qasim berhasil menguasai Sind. Setelah itu, orang-orang Arab mulai masuk dan mengembangkan kehidupan India pada tahun 871. Orang-orang Arab kemudian mendirikan komunitas dan membaur dengan warga lokal hingga Islam di sana berkembang pesat. Nah, dalam perkembangannya umat Islam India dapat digolongkan ke beberapa kelompok, yaitu umat Islam imigran yang ada di Sind dan di Punjab, kemudian umat Islam keturunan bangsawan dan tentara dari kerajaan Islam banyak menghuni di Deccan, kemudian umat Islam keturunan Arab yang banyak menghuni di pantai barat India. Nah, kemudian ini ada periode dinasti Ghaznawiyah. Nah, pada periode berikut penyebaran Islam di India dilakukan oleh Sultan Mahmud dari dinasti Ghaznawiyah dari Persia. Disebutkan bahwa peradaban Islam dilakukan oleh Sultan Mahmud setelah menaklukkan India adalah dengan cara pemaksaan. Disebutkan bahwa persebaran Islam, masyarakat lokal India yang masih beragama Hindu boleh dipaksa oleh Sultan Mahmud memeluk Islam dengan cara menindas maupun khitanan paksa. Namun selain pemaksaan yang dilakukan oleh Sultan Mahmud, terdapat ribuan masyarakat India yang memeluk Islam berdasarkan kehendak mereka sendiri. Nah, kemudian ini ada periode Timur Leni yang dimana penyebaran Islam dengan cara menaklukkan juga dilakukan oleh Timur Leng. Seseorang penakluk dan penguasa Islam Sunni keturunan Turki Mongol dari Asia. Kemudian dalam sebuah catatan, tokoh yang berkuasa pada abad ke-14 ini menceritakan pengalamannya selama 15 hari di Delhi setelah penaklukan India. Catatan Timur Leng menyebutkan bahwa penaklukan India adalah simbol perang terhadap musuh-musuh yang kafir. Timur Leng juga menyayangkan pedangnya yang disebut sebagai pedang dakwah harus ternoda dengan pembunuhan pada saat penaklukan dunia. Sejak saat itu Islam terus berkembang luas menjadi agama terbesar kedua di India. Nah, kemudian kita bandingkan dengan Nusantara serta pengaruhnya kepada masyarakat. Tidak perlu panjang-panjang ya, dikarenakan pengaruhnya masuknya Islam itu kan ada beberapa teori. Kemudian juga ada melalui berbagai saluran-saluran seperti perdagangan, kemudian saluran pernikahan, saluran tasawuf, saluran pendidikan,
saluran kesenian, bahkan saluran politik. Nah, bagaimana sih pengaruhnya kepada masyarakat di Indonesia sendiri? Pengaruh dari masuknya Islam itu sangat baik oleh masyarakat Indonesia. Itu dikarenakan pada masa penyebarannya agama Islam tidak dilakukan dengan secara paksa, namun dengan secara bersih dan juga suci. Berbeda dengan yang ada di India, yang dimana ada beberapa teori seperti yang disampaikan bahwa mereka melakukannya setelah peperangan atau dengan pemaksaan. Nah, itulah yang menjadi pengaruh bagi masyarakat dari kedua pengaruh dari kedua sistem masuknya atau cara masuknya Islam ke India dan juga ke Nusantara. Baik, masuk kepada materi selanjutnya, yaitu bagaimana sih pengaruhnya Islam pada masa kerajaan Delhi serta kemukakan hasil budaya dan peradaban di masa itu. Nah, sebelum kita masuk pengaruhnya, kita lihat dari berdirinya Kesultanan Delhi ini ya, atau kerajaan Delhi. Dapat ditelusuri dari abad ke-9 ketika Khalifat Islam di Timur Tengah mulai bercerai-berai. Nah, kala itu peran penguasa muslim mulai menjadikan orang-orang Turki nomaden yang tidak beragama Islam sebagai budak militer yang disebut Mamluk. Nah, Mamluk itu artinya adalah budak. Dalam perkembangannya, para Mamluk yang telah menjadi muslim banyak yang bangkit menjadi penguasa. Mereka kemudian menaklukkan sebagian besar dunia muslim seperti di Mesir, Afghanistan sebelum akhirnya mulai merambah ke India. Nah, pada awal abad ke-11, Mahmud Ghazni menjadi salah satu penguasa Mamluk yang berhasil memperluas kekuasaan Islam hingga ke Punjab Barat. Nah, upaya penaklukan itu terus berlanjut hingga kemunculan Muhammad Ghori yang bertekad mendirikan kerajaan Islam. Ketika Muhammad Ghori dibunuh dengan musuh pada tahun 1206 Masehi, seorang panglima Mamluk bernama Qut al-Din Aiba segera mengambil alih kekuasaan. Qut al-Din Aiba kemudian mendirikan Kesultanan Delhi dan menjadi sultan pertamanya. Nah, Qut al-Din Aiba tidak hanya menjadi raja pertama Kesultanan Delhi, tetapi juga menandai dimulainya kekuasaan dinasti Mamluk. Setelah menghadapi pemberontakan berkelanjutan dari wilayah-wilayah taklukannya dan dinasti lawan, pemerintah dinasti Mamluk itu berakhir pada tahun 1290 Masehi. Nah, Kesultanan Delhi ini menganut sistem kepemerintahan kerajaan atau sistem monarki, di mana kedudukan sultan yang berkuasa sangat kuat. Untuk pertama kalinya di India, dinasti Mamluk bahkan memiliki penguasa perempuan atau sultanah, yakni Razia Sultan. Meski masa kekuasaannya tergolong singkat, Razia Sultan dikenal sebagai ratu yang cerdas dan reputasinya yang sangat baik. Dalam menjalankan pemerintahan, seorang sultan sepenuhnya bergantung pada hukum-hukum Islam. Nah, selain itu Sultan dibantu oleh para menteri yang membawai departemen masing-masing. Departemen yang ada saat itu adalah Departemen Hukum, Keagamaan, Militer, Intelijen, serta Departemen Keuangan. Kesultanan Delhi juga dikenal menjalankan sistem iqtidari atau pembagian kesultanan menjadi beberapa provinsi yang masing-masing dipimpin oleh seorang gubernur. Nah, bagaimana sih perkembangan Islamnya? Para penguasa Kesultanan Delhi tidak hanya mengejar kontrol politik, tetapi juga mewarnai proses Islamisasi di India. Salah satu strategi yang dilakukan untuk memperkenalkan Islam adalah dengan menerjemahkan sekitar 1.500 teks keislaman dari bahasa Arab dan Persia ke bahasa lokal India. Nah, pemikiran tentang Islam pun cukup mudah masuk ke masyarakat India, kecuali di pusat-pusat ekstrim seperti di Vijayanagar. Nah, itulah bagaimana sih pengaruh Islam pada masa kerajaan di Delhi, di mana sultan-sultan di kerajaan Delhi sudah memulai pengislamisasian di India dengan berbagai upaya, dan seperti salah satu contohnya itu adalah penerjemahan. Nah, kemudian bagaimana sih peninggalan kebudayaan? Nah, sebagai banyak bangunan monumental berdiri dengan memerhatikan aspek-aspek lokal serta mengagungkan simbol-simbol Islam. Selain itu, di bidang sastra juga cukup banyak pencapaian mengagungkan, terutama melalui bahasa Urdu.
Bagaimanapun ketidakstabilan politik cenderung marak semasa 320 tahun Kesultanan Delhi. Sedikitnya 5 dinasti timbul tenggelam, yakni Mamluk, Khaljit, Tughlaq, Said, dan juga Lodi. Dari 35 sultan yang sempat bertahta, 19 orang di antaranya tewas terbunuh akibat intrik politik kekuasaan. Nah, Qutb al-Din Aibak mendirikan dinasti Mamluk yang seperti saya akan pada 1206 Delhi. Nama Bani penguasa dalam bahasa Arab berarti yang dimiliki atau budak. Nah, kemudian dalam era masa dinasti Mamluk mulai kukuh di India Utara. Dia menjaga kekuasaan dengan tangan besi. Di antara warisan pentingnya adalah pembagian administrasi keuangan menjadi beberapa provinsi yang di bawah seorang qadhi. Nah, Iltutmish juga mendirikan sebuah madrasah Firoziyah sebagai pusat intelektual di Uch, kini bagian provinsi Punjab, Pakistan. Dia mulai memperlakukan koin yang khas Muslim untuk menanggulangi peredaran mata uang buatan penguasa Hindu di India Selatan. Mata uang tersebut diketahui merujuk pada kekuasaan dinasti Abbasiyah di Baghdad. Nah, kemudian sepeninggalan Iltutmish, dinasti Mamluk kembali itu bergejolak. Tampuk kuasaan direbut Muizzuddin Bahram. Dia tewas dalam pengepungan yang dipimpin saudara tirinya pada tahun 1240. Namun Bahram ternyata tidak cakap memimpin sehingga Punjab dan Lahore dapat diserbu tentara Mongol pada tahun 1242. Akibat konspirasi kalangan elit istana Cigalni, Bahram dihukum mati. Nah, itulah hasil bentuk kebudayaan yang dimana seperti ada peninggalan administrasi, kemudian juga adanya uang mata uang yang pernah dikeluarkan oleh kerajaan Islam di India untuk menyeimbangkan mata uang yang dibuat oleh kerajaan India agama Hindu dan juga Buddha. Baik, kita masuk kepada materi selanjutnya, yaitu dampak kolonialisasi Inggris terhadap masyarakat India dengan melihat pola kolonialisme Belanda yang ada di Indonesia. Baik, kita masuk bagaimana sih proses penjajahan Inggris di India, yaitu yang pertama melakukan perusahaan dagang. Kehadiran armada-armada laut bangsa Eropa ke kawasan timur termasuk India merupakan manifestasi mencari keuntungan. Setiap negara yang berkepentingan mendirikan institusi yaitu perusahaan dagang. Pada tahun 1600, sejumlah usahawan bangsa Inggris mendirikan perusahaan dengan nama English East India Company atau AAIC. Nah, didirikan di London untuk mengatur usaha dagang mereka di India. Pada tahun 1603, AIC mendapatkan konsensasi Shah Jahan untuk membuka kantor mereka di Surat atau Bombay dan Ahmadabad. Banyak pengusaha Inggris yang bergabung dengan AIC pada tahun 1661. Pada tahun 1702, AIC dilebur ke dalam sebuah gabungan usaha dagang itu menjadi United AIC. Kewenangan AIC tidak sekedar menjalankan kegiatan dagang, mereka juga melaksanakan kepentingan pemerintahan Inggris yaitu melaksanakan pemerintahan kolonial di India. Nah, Parlemen Inggris pada 1834 mengambil keputusan untuk melarang AIC meneruskan usaha dagang lagi karena dianggap selalu merugi. Nah, kewenangan yang masih diberikan kepada AIC itu menjalankan pemerintahan penjajahan dengan Lord Auckland sebagai gubernur jenderal yang pertama pada tahun 1836. Nah, kehancuran Mughal membuat kekosongan kekuasaan dunia di India, memberi peluang bagi Inggris untuk mengambil alih. Setelah hampir 2 dekade membiarkan AIC sendirian, akhirnya pemerintah Inggris melakukan perlindungan terhadap AIC. Penghasilan AIC dimanfaatkan untuk meningkatkan kegiatan dagang antar negara. Sementara itu terjadi pertumbuhan penduduk kota akibat kemajuan AIC di India. Berbeda dengan AIC yang bersifat status otonom, FCI (French Compagnie des Indes) sebagai institusi dagang merupakan instrumen pemerintah dalam menentukan arah kebijakan maupun pendanaan. Ini berarti AIC merupakan badan usaha swasta sedangkan FCI merupakan badan usaha pemerintah. Nah, Perang Karnatik sejak tahun 1744, kegiatan perdagangan Prancis di Laut India menunjukkan kemajuan besar sebelum berkecampunya perang Eropa. Inisiatif perang itu diambil oleh Dupleix. Hubungan rahasianya dengan Nawab Karnatik mendorong Dupleix untuk terlibat persaingan yang lebih ambisius dengan Inggris. Nah, pukulan pertama yang dialami pasukan Dupleix datang dari armada Inggris yang didatangkan dari Mauritius. Sebagai pembalasan, Prancis berhasil merebut Madras dari tangan Inggris. 2 tahun kemudian,
Madras dikembalikan lagi ke Inggris berdasarkan perjanjian damai di Eropa. Nah, Hyderabad mulai terancam setelah kematian Najib Nizamul Mulk. Hyderabad berhasil diselamatkan oleh calon nawab yang didukung oleh Prancis, namun pertempuran di sinematik kemenangan berpihak kepada Clive. Dia berhasil lari dari Madras dan diselamatkan oleh dari AIC dan bertahan di Arcot. Dari sana, Clive berhasil mendesak Dupleix, akhirnya Dupleix dan sekutunya menyerah. Muhammad Ali berhasil menduduki Nawab Samatik pada tahun 1776. Konflik di India telah bergeser dari Sanati ke Benggala. Di sana Nawab Sarajuddin yang masih belia mendapatkan tekanan dari Inggris di Fort William. Mencari perlindungan pasukan bersenjata Prancis maupun Turki, orang-orang Inggris mengungsi di dalam Black Hall of Calcutta sebagai perlindungan yang pengap sampai akhirnya Clive datang dan memberikan pertolongan di Hogi dengan armada lautnya yang dipimpin oleh Admiral Watson. Nah, pada saat itu terjadi titik konspirasi politik yang dimulai oleh pihak-pihak Hindu dengan dana bantuan kelihayan Clive dalam upayanya mengangkat Mir Jafar menjadi Nawab sebagai bonekanya. Sebagai pemimpin militer, Jafar lalai menggerakkan anak buahnya dalam melaksanakan tugas. Tidak lama kemudian, Clive ditarik pulang ke Inggris pada tahun 1766. Tanpa adanya dukungan dari Clive, Jafar tidak bisa bertahan lama sebagai Nawab. Kemudian digantikan oleh Mir Qasim, namun karena Qasim terlibat masalah, kembali Mir Jafar menduduki sebagai jabatan sebagai Nawab. Nah, sehari menjelang kemudian kita masuk pada masa penjajahan Inggris atau imperialisme Inggris. Masa transisi yang dialami oleh IIC dari masa perdagangan diam-diam sampai masa penguasa atas provinsi makmur sangat ironis. Karena justru IIC yang dinyatakan bangkrut karena terjadinya skandal dan kekeliruan administrasi keuangan. Setelah setengah abad sejak kembalinya Clive sebagai gubernur di Benggala, terjadi pengembangan ke arah penanaman kekuasaan pemerintah penjajahan Inggris. Mereka bukan hanya membuka kantor dagang, melainkan sudah melakukan praktek imperialisme. Ciri-ciri pemerintahan mereka yaitu exploitation, the Homer or Him, atau penindasan manusia atas manusia, dan the David Emperor atau pecah dan kuasai. Sedangkan alasannya yaitu tugas bangsa kulit putih adalah meningkatkan peradaban bangsa kulit berwarna setara dengan mereka. Masa itu diawali sejak Warren Hastings diangkat menjadi gubernur jenderal 1774 untuk di India. Tugas utama menjadi gubernur jenderal adalah melakukan operasi kepemilikan bertujuan untuk meningkatkan pendapatan negara dengan langkah-langkah seperti memperbaiki kekurangan kesultanan alam dua, mengimbang bangsa Maratha. Implikasi dari semua kebijakan itu adalah mengurangi pemasukan pajak pada bendara negara dan dipaksa menjual tenaga kepada Nawab yang telah diserahkan kepada Shah Alam oleh Clive. Dengan banyak bayar asing dan pun dapat mengatasi permasalahan di perbatasan. Nah, kemudian kita lihat bagaimana sih implikasinya terhadap kolonialisme Belanda di Indonesia. Kalau Belanda di Indonesia, mereka awalnya tuh masuk melakukan hampir sama, yaitu dengan cara melalui perdagangan yang ada di pelabuhan-pelabuhan. Akhirnya mereka dengan alasan baik kemudian diterima oleh masyarakat Indonesia sehingga akhirnya masyarakat Indonesia bisa tertipu dan Indonesia terjajah hampir kurang lebih 350 tahun lamanya. Nah, ini ada juga kongsi dagang pada Asia itu yang hampir sama yang dilakukan oleh Inggris di India, yaitu kalau di Inggris di Indonesia disebut dengan IIC, sedangkan di Indonesia disebut dengan VOC. Nah, sama-sama dagang, sama-sama juga runtuh itu dikarenakan bangkrut. Nah, mungkin bagaimana sih dampaknya terhadap masyarakat? Tentu jelas sangat buruk bagi dampak dari kedua negara belah pihak. Namanya kolonialisme atau penjajahan itu tidak ada yang baik dari masyarakat manapun. Sama seperti dengan Indonesia, masyarakat di Belanda masyarakat di India harus mengalami kemiskinan yang cukup parah. Itu dikarenakan pada saat itu kerajaan Inggris melakukan kongsi dagang melalui IIC di India. Mungkin itu saja untuk nomor 5. Baik, kita akan lanjutkan dengan nomor 6. Coba saudara deskripsikan bagaimana faktor pendorong konflik hegemoni antar nasionalisme Muslim dan nasionalis Hindu di India. Baik, langsung saja. Aksi-aksi kekerasan terhadap Muslim di India tentu bukan perkara baru. Akarnya jauh membentang ke belakang di abad ke-8 tahun 712-740. Seiring kampanye penaklukan Asia Selatan, Afghanistan, Pakistan, India oleh Kekhalifan Umayyah, hingga abad ke-16 tak terkira berapa kali konflik terjadi antara kekhalifan dari Jazirah Arab dengan dinasti-dinasti Hindu di India. Nah,
Dalam tulisan yang dimuat oleh film Internal Conflict is in Asia Pacific Hindu Muslim Conflict in India in Historical Perspective, Mark Gabirow memaparkan penyebab konflik selain karena kampanye penyebaran Islam dari Jazirah Arab ke India di abad pertengahan itu. Kekerasan sporadis Muslim Hindu juga tak pernah punah gegara sejumlah kebijakan kolonial Inggris sejak abad ke-19. Salah satu akibatnya pemisahan Indo-Pakistan pada 1947. Sementara konflik-konflik di abad ke-20 turut disuburkan oleh Islamofobia yang dipicu sejumlah aksi terorisme mengatasnamakan Islam. Nah, karena hegemoni politik kaum muslim di Asia Selatan didirikan lewat penaklukan, bukan ekspansi damai seperti di Indonesia, dan itu berjalan selama 6 abad sejak berdirinya Kesultanan Delhi di awal abad ke-13 hingga kemunduran mereka di abad ke-18 yang disertai penaklukan Inggris dari 1765 ke 1818. Nah, pemicu konflik yang paling banyak mencetuskan kerusuhan di era kolonialisme Inggris adalah soal ritual agama, di mana di era itu kebanyakan warga Muslim dan Hindu tinggal berdampingan namun jarang harmonis. Banyak ritual warga Hindu menggunakan tabuhan, gendang, dan yang nyaring, dan itu dianggap mengganggu ibadah sholat umat Muslim. Sebaliknya, ritual kurban Idul Adha di mana banyak sapi disembelih bikin sakit hati umat Hindu yang mensakralkan sapi. Setidaknya ada 31 kurusan sepanjang sejarah 1923 hingga 1928 dan kebanyakan terjadi di dekat masjid seperti kurusan Kalkuta pada April, Mei, dan Juli 1926 yang menewaskan 140 orang. Penyebabnya gara-gara seorang penabuh gendang bersikeras memainkan musik di dekat masjid di waktu sholat untuk proses Arya Samaj. Nah, pasca pemisahan India dan Pakistan, sejumlah kerusuhan terjadi justru ditunggangi isu-isu politik. Kaum Muslim dengan kendaraan politik Al-India Muslim League masih mempertahankan hegemoni politik masa lalunya, sementara mayoritas kaum sayap kanan nasionalis Hindu berusaha mengikisnya. Kerusuhan Muslim Hindu di skala besar terjadi pertama kali di India merdeka pada 13 Januari 1964 di Kalkuta. Kronologinya bermula dari hilangnya sebuah benda keramat di sebuah masjid di Srinagar, di ibu kota Jammu dan Kashmir. Kaum Muslim menuduh pelakunya orang-orang Hindu. Sebagai pelampiasan, mereka menyerang pengungsi Hindu yang baru keluar dari Pakistan Timur, yang kini disebut juga dengan Bangladesh. Serangan itu menyebabkan 29 pengungsi Hindu tewas, dan itu memicu pembalasan oleh kaum Hindu di Bengali Barat menjalar ke Kalkuta. Di kota itu tercatat setidaknya 100 warga Muslim tewas dan 438 luka-luka. Sementara 70.000 warga lainnya menjadi tunawisma sebagai imbas pengeroyokan, penusukan, pemerkosaan, hingga pembakaran oleh massa anti-Islam. Nah, itulah faktor yang menjadi pendorong adanya konflik hegemoni di antara Islam dan Hindu di India, seperti adanya undang-undang antara pemisah Indo-Pakistan, kemudian juga adanya provokator yang dimana ingin sekali mengadu dombakan Indonesia agama Hindu dan juga agama Islam. Kemudian faktor pendorong yang ketiga, perbedaan budaya, yang dimana agama Hindu yang mensakralkan sapi justru sama agama Islam pada saat itu dirayakan Idul Adha di tempat atau daerah yang dimana kaum bermayoritas Hindu. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai 6 pertanyaan untuk mata kuliah sejarah Asia Selatan untuk memenuhi tugas ujian tengah semester. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.